Pernah nggak kamu ngerasa hidupmu tiba-tiba berat, padahal kamu nggak ngerasa berbuat salah besar? Rumah terasa panas, pikiran nggak tenang, rezeki seret, tidur nggak pernah benar-benar nyenyak. Dan yang paling aneh, semuanya datang bersamaan. Kalau iya, dengarkan ini baik-baik. Orang-orang tua Jawa sejak dulu sudah mengingatkan satu pamali yang jarang dibicarakan, tapi efeknya nyata. Pamali yang tidak tertulis, tapi menghantam pelan-pelan. Pamali yang tidak langsung menghukum, tapi membiarkan dosamu tumbuh, berkembang, lalu menyerangmu dari dalam. Namanya, pamali selingkuh di musim beranak pinak. Ini bukan sekadar soal perselingkuhan, bukan cuma soal ketahuan atau tidak, bukan cuma soal pasangan marah atau rumah tangga retak. Ini soal batin yang kebuka pintunya. Karena menurut leluhur, ada musim tertentu di mana dosa tidak berhenti di satu perbuatan. Sekali kamu melanggar, yang lain ikut lahir. Bohong satu kali, bohong lain menyusul. Selingkuh sekali, rusaknya berlapis-lapis. Dan anehnya, di musim ini, semua terasa masuk akal. Chat sedikit katanya wajar, curhat sedikit katanya butuh didengar, menyimpan rahasia katanya demi ketenangan. Padahal, tanpa sadar kamu sedang menanam sesuatu yang akan tumbuh liar. Leluhur menyebutnya musim beranak pinak. Musim di mana dosa kecil tidak mati, tapi berkembang. Dan ketika akibatnya datang, kamu tidak langsung sadar dari mana asalnya. Kamu pikir masalahnya di pekerjaan. Kamu pikir masalahnya di pasangan. Kamu pikir hidupmu sedang sial. Padahal, mungkin yang rusak pertama kali adalah hatimu sendiri. Malam ini, aku tidak ingin menghakimi. Aku hanya ingin mengajakmu melihat sesuatu yang sering diabaikan. Karena pamali ini tidak memilih korban. Yang sudah menikah, yang hampir menikah, bahkan yang merasa hanya bercanda. Semua bisa kena. Jadi, sebelum kamu melangkah lebih jauh, sebelum kamu membenarkan sesuatu yang diam-diam kamu sembunyikan, dengarkan sampai selesai. Karena bisa jadi, yang akan kamu dengar malam ini adalah peringatan terakhir sebelum semuanya berubah. Aja dolanan ati wong liya nalika mangsa iki. Yen nekat, dosamu ora mung siji, nanging bakal beranak pinak. Ikilah pamali selingkuh sing dipercaya muncul pada musim tertentu. Musim di mana dosa ora mandek ning siji perbuatan, tapi nular, berkembang, lan ngrusakake banyak hal sekaligus. Selingkuh dalam pandangan leluhur bukan sekedar urusan cinta gelap. Ia adalah pelanggaran keseimbangan batin. Lan ketika dilakokake di musim sing salah, dampake ora cuma ke pelaku, tapi ke rumah tangga, rejeki, anak, bahkan kesehatan jiwa. Orang-orang tua dulu nyebutnya sebagai mangsa kebuka, musim dibuka lawang akibat. Di musim iki, apapun sing kamu tandur akan tumbuh cepet, termasuk dosa. Awale selingkuh terasa ringan, sekedar chat, sekedar curhat, sekedar merasa dimengerti. Tapi pamali bilang, di musim iki sekecil apapun benih akan tumbuh liar. Chat berubah jadi bohong, bohong jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter. Dan tanpa sadar, hidupmu tidak lagi lurus. Leluhur percaya selingkuh di musim iki ibarat naruh api kecil di tumpukan jeromi kering. Tidak langsung meledak, tapi pasti membesar. Dan yang paling menakutkan, dosane ora mandek di pelaku. Mulai muncul tondo-tondo aneh. Rumah tangga sering panas tanpa sebab. Rezeki seret, padahal usaha somo. Anak mulai sulit diatur. Tubuh cepat lelah, tidur tidak nyenyak. Pikiran kacau, hati gelisah tanpa alasan jelas. Orang Jawa bilang, ati ora selamat. Hatinya tidak selamat. Pamali ini menyebutkan bahwa selingkuh di musim beranak pinak akan memanggil dosa-dosa lain ikut tumbuh. Mudah marah, mudah iri, mudah curiga, mudah berbohong,
sulit bersyukur. Satu dosa manggil dosa lain. Itulah yang dimaksud beranak pinak. Dan yang sering tidak disadari, pelaku selingkuh mulai kehilangan rasa takut, bukan pada pasangan, tapi pada batinnya sendiri. Leluhur mengingatkan, ketika rasa malu sudah mati, hidup akan kehilangan rim. Lebih parah lagi, pamali ini percaya bahwa selingkuh di musim tertentu akan meninggalkan jejak batin, meskipun hubungan terlarang itu sudah berakhir. Jejak itu bisa muncul bertahun-tahun kemudian. Sulit setia meski ingin, hati selalu merasa kurang, hubungan baru selalu retak, hidup terasa kosong padahal terlihat lengkap. Bukan karena karma instan, tapi karena batin pernah diajari untuk melanggar batas. Ada pepatah Jawa lama, sing tau nyabrang pager ati bakal gampang baleni. Pamali ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa selingkuh bukan hanya soal ketahuan atau tidak, tapi soal apa yang rusak di dalam dirimu sendiri. Musim beranak pinak ini dipercaya datang ketika banyak orang lengah, saat ekonomi sulit, saat emosi tidak stabil, saat hubungan terasa hambar, saat godaan datang dengan wajah pengertian. Dan disitulah ujian sebenarnya. Leluhur tidak melarang cinta, tapi mereka sangat keras melarang mengkhianati keseimbangan. Karena bagi orang Jawa, hidup bukan cuma soal bahagia hari ini, tapi selamat jangka panjang. Banyak orang baru sadar pamali ini setelah semuanya runtuh. Setelah pasangan menjauh, setelah anak berubah, setelah rezeki tidak lagi ramah, setelah hidup terasa berat tanpa sebab. Saat itu, penyesalan datang terlambat. Maka pesan pamali ini sederhana tapi dalam. Jika hatimu mulai tergoda di musim ini, berhentilah. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena takut kehilangan dirimu sendiri. Karena sekali dosa itu beranak pinak, yang kamu hadapi bukan lagi satu masalah, tapi rangkaian kehancuran kecil yang datang bergantian. Dan yang paling menyakitkan, banyak orang tidak sadar bahwa semua itu berawal dari satu keputusan yang dianggap sepele. Selingkuh. Pamali ini masih hidup sampai sekarang, bukan karena cerita, tapi terlalu banyak yang membuktikannya diam-diam. Kalau kamu sedang diuji, ingat satu kalimat ini. Ora kabeh sing nyenengake iku apik, lan ora kabeh sing dilarang iku tanpa sebab. Kalau setelah mendengar semua ini hatimu terasa nggak nyaman, itu bukan kebetulan. Bisa jadi, batinmu sedang mengingatkan sesuatu yang selama ini kamu abaikan. Pamali tidak pernah datang untuk menakut-nakuti. Ia ada untuk membatasi, supaya manusia tidak kebablasan oleh keinginannya sendiri. Karena selingkuh bukan hanya soal tubuh. Ia dimulai dari niat, dari pikiran yang dibiarkan liar, dari hati yang pelan-pelan mencari pembenaran. Dan saat musim beranak pinak datang, kesalahan tidak berhenti di satu titik. Ia berkembang, menular, dan akhirnya mengambil lebih banyak daripada yang pernah kita nikmati. Leluhur selalu percaya, hidup akan terasa berat bukan karena kurang usaha, tapi karena ada janji yang dilanggar, ada batas yang dilewati, dan ada kepercayaan yang dirusak bahkan sebelum orang lain mengetahuinya. Kalau hari ini kamu masih diberi kesempatan mendengar ini, artinya pintu untuk berhenti belum tertutup. Masih ada waktu untuk kembali menata niat, masih ada ruang untuk memperbaiki batin, masih ada jalan untuk menjaga agar kesalahan tidak melahirkan kesalahan lain. Ingat, yang paling berbahaya bukan ketahuan, melainkan terbiasa. Dan yang paling mahal bukan kehilangan pasangan, tetapi kehilangan arah hidup. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga yang baik bisa kamu simpan, dan yang mengganggu batinmu bisa kamu jadikan pengingat. Sampai jumpa di pembahasan pamali berikutnya. Tetap jaga hati, jaga niat, dan jaga dirimu sendiri.